Jadi begini saudara ya, saya beberapa waktu ini terus-terusan memperhatikan bedanya jemaat Kristen dulu dengan Kristen zaman sekarang. Ya, ada beberapa perbedaan yang nyata. Salah satunya ya, yang pertama, kalau dulu itu tahun 70-an sampai 80-an itu tidak ada tema-tema tahunan. Tidak ada slogan tahun anu, tidak pernah ada kalau kita Kristen dari dulu itu yang pertama. Ya, jadi tahun demi tahun ya begitu, tidak ada slogan-slogannya. Kalau sekarang kan tiap tahun ada apa namanya kayak repelita 1, repelita 2, repelita 3 gitu dan banyak. Ya itu seperti itu ya. Dan rata-rata lama-lama kan tidak ada artinya. Tahun terobosan lah, tahun apalah itu cuma sekedar dibuat-buat seperti itu. Dan rata-rata kalau diperhatikan judul-judulnya juga mirip-mirip. Saya pernah dapat WhatsAppan dari teman itu. Dia ternyata mencatat semua, ya cukup panjang itu, ada sekitar 6-7 tahun daripada sebuah gereja. Judul-judulnya ternyata berapa tahun kemudian dibikin mirip lagi judulnya. Gitu. Jadi aneh-aneh, saya hapus semua lah, biarin aja, terserah dia. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan juga, kalau jemaat zaman dulu itu ibadah, dengar firman, terus selesai. Jadi mereka waktu dengar firman itu konsentrasi apa yang mereka bisa dapat dari firman Tuhan. Buktinya lagunya kan ada kusiapkan hatiku. Terus ada lagu berfirmanlah Tuhan. Ada lagunya ya. Jadi mereka itu fokus ke firman Tuhan. Dari situ mereka dapat pengajaran, mereka dapat petunjuk, mereka dapat berkat dari situ. Ya. Kalau zaman sekarang enggak. Ya, kenapa? Kadang-kadang kalau di firman mereka tidak senang panjang-panjang, dengar firman mereka juga tidak senang. Yang mereka cuma harapkan adalah nubuatan, doa pribadi, ya toh. Silakan, Pak. Ya. Jadi lebih banyak seperti itu. Yaitu bedanya dengan jemaat zaman dulu. Yaitu beberapa perbedaan. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, akibat daripada orang kemudian lebih banyak fokus kepada nubuatan, ya. Akhirnya mereka tidak begitu ngerti firman. Mereka tidak begitu mau tahu firman. Yang mereka mau tahu adalah sesudah firman Tuhannya, yaitu maju, didoakan, dinubuatkan, disampaikan pesan Tuhan dan lain-lain. Dan ini yang kita lihat semakin menjadi. Sehingga apapun yang seringkali saya juga sampaikan, kalau saya perhatikan orang, ya dia duduk. Dia dengar, bukan dia terus keluyuran keluar masuk, enggak, dia dengar, tapi seringkali karena fokusnya cuma habis firman itu adalah untuk didoakan. Kemudian mereka tidak merasa perlu mau mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya, nah juga kalau kita lihat akibat lanjutannya adalah orang tidak mencari langkah demi langkah hidupnya dipimpin Tuhan. Selangkah. Besoknya diajar lagi satu langkahnya apa. Mereka hanya bukannya ingin jalan-jalan Tuhan, tapi jalan pintasnya Tuhan. Saya punya masalah gini, tolong saya doakan. Apa jawaban Tuhan? Jadi mereka tidak pernah ingin firman Tuhan yang membuat mereka ditegur apa yang perlu mereka rubah. Sehingga waktu dengar firman itu masih ada, saya dapat teguran ini. Saya rasanya dikuatkan hal ini. Saya diingatkan tentang hal ini. Nah, tidak ada seperti itu yang mereka dapatkan. Cuma mereka dapat sekarang ya, tolong doakan aja, pesan Tuhan aja. Ya sehingga firman disampaikan mereka tidak mau dengar, hanya cari selesai firmannya balap-balap maju. Ini yang tidak sehat kalau kita perhatikan, ya. Kemudian juga kita lihat yang berbeda lagi daripada umat Tuhan zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu pendetanya oke lah ngomong Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, ya. Tapi tidak separah zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu beda kan, dia ngomong juga ada penderitaan, ya dah. Ya kan ada lagu salibnya, ya dah. Kalau zaman sekarang tidak ada lagu salib-saliban. Ya kan? Yang ada ya salib-saliban diberkati, ya toh, masuk masa percepatan, balapan-balapan ingin diberkati. Kalau kita lihat dari lagu-lagunya pun sudah berbeda sekali. Terus kalau dulu juga ada lagu Jalan serta Yesus, lagunya biar di dunia ini kita sengsara, lagu itu nama lagu-lagu Pentekosta lama itu. Ya kan? Judul-judulnya yang gitu-gitu itu masih seimbang lah. Ya ada susahnya juga waktu ikut Tuhan, ya kan? Ya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, ada lagunya. Zaman sekarang nggak ada ya. Ya, semua isinya ya pokoknya aku tahu Tuhan akan bertindak, aku percaya Tuhan akan turun tangan, itu terus.
Ya, jadi kalau kita perhatikan Kristen dulu tuh masih lebih mengerti bahwa hidup ikut Tuhan itu masih amat tetap ada penderitaan, tetap ada kesukaran. Kalau yang zaman sekarang nggak mau ngerti. Yang mereka mau ngerti pokoknya Tuhan janji berkat, Tuhan janji tolong, Tuhan janji promosi, angkat, bikin kaya dan lain-lain. Kalau saudara dan saya perhatikan. Jadi warna firman-Nya sudah berubah. Ya, motivasi kekristenannya berubah. Kemudian ciri-ciri daripada ibadahnya juga berubah fokusnya. Iya kan? Zaman dulu juga kalau hamba Tuhan kan sampai mau jadi hamba Tuhan itu ya istilahnya siap jadi kere dia. Kan ada lagunya kan? Membuang diri ke ladang Tuhan. Ada lagunya. Iya kan? Itu kerja buat Tuhan. Ada. Ya, lagu-lagu apa? Dia ngerti juga ketika dia melayani ada kesusahan, ada sengsara. Iya kan? Jadi beda kalau zaman sekarang. Aduh enak ya jadi hamba Tuhan apa? Waduh mewah ya rumahnya. Bahkan lebih kaya dari pengusaha. Ya, ini sudah pergeseran demi pergeseran, saudara. Kemudian juga kalau zaman dulu, ya masih ada lah istilahnya pakai ebuhnya kalau minta uang. Ya zaman sekarang tidak ada sudah. Tiap kali khotbah perpuluhan, persembahan tatangan, bungaran, buah sulung, segala macam diotek-otik di Alkitab. Padahal kalau diperhatikan di gereja, sejarah gereja kan tidak pernah ada. Iya, kalau saudara dan saya baca misalnya harta dalam bejana tanah. Ini penulisnya siapa namanya? Harta dalam bejana tanah liat. Bukunya tebel itu. Harun Hadiwijono, ya. Itu kan salah orang ahli-ahli teologi Indonesia itu kan tidak ada yang begitu-gitu, saudara. Ya, ngomongin persembahan terus kembali ke zaman perjanjian lama lagi. Tapi zaman sekarang tidak peduli, semua kembali ke sana. Saudara, OT-OT-nya selalu khotbah persembahan. Seakan-akan Tuhan itu cuma menjadi pelipat ganda uang. Saudara serahkan akan dikembalikan. Saudara kasih akan dilipat gandakan. Itu kayak persis kayak Kanjeng Dimas itu. Ya, tapi orang senang, saudara. Ya karena itulah yang mereka cari. Lah kalau saudara sekarang suka rawon ketemu restoran, ya ini restorannya tidak ada rawon, sebelahnya warung kecil tapi ada rawon, pilih mana? Pasti seringnya nek seneng rawon pilih rawon. Iya dong. Jadi orang yang memang tamak, orang yang memang motivasinya hanya semata-mata uang akan suka dengar tentang uang. Saudara, ya saya nih nonton, Pak nanti malam ada balap formula. Saya tidur, saya tidak suka nonton balap. Saudara, ya dibayar aja saya tidak nonton, apalagi gratis. Dibayar saya. Ya, ada yang bayarin, Pak, Bapak saya bayarin nonton, enggak. Karena itu saya tidak suka. Saudara, tapi kalau misalnya ilmu pengetahuan di TV saya suka sekali. Mengenai hewan, mengenai tumbuh-tumbuhan, flora fauna, saya senang nonton. Jadi, kenapa orang suka janji berkat? Ya karena otaknya cuma tentang uang nih. Kalau kita enggak fokus ke sana, orang ngomong itu terus blenger gitu. Iya kan, makanya dari sana pun kita bisa lihat sebenarnya jadi nggak bisa disalahkan pendeta yang khotbah 100% tidak bisa disalahkan karena ya dia itu jemaat beli. Kalau jemaat dia jual khotbah berkat, jemaat enggak beli kan berhenti dia. Ya karena dibeli dia terus lanjut. Makanya di situ kita bisa melihat motivasi. Ya. Memang sih saudara, kalau saudara dan saya perhatikannya, masalahnya kan adalah begini. Kalau kita merasa kita hamba Tuhan, terus kita bekerja seperti kita menjual sesuatu kepada umat Tuhan. Ya, menjual pengajaran firman yang mereka bisa terima, menjual khotbah yang mereka harapkan. Itu kita seperti jual barang supaya dia bisa terima. Ya kan? Nah, itu akhirnya kita akan mental dagang. Kenapa? Saya akan jual yang orang mau beli. Saya nggak mungkin jual orang yang nggak mau beli kan. Tapi kalau kita mental guru berbeda, tugas saya mengajar mereka. Mereka senang nggak senang pelajaran itu tugas saya mengajar mereka karena besok mereka akan ulangan. Tidak ada pilihan kan? Guru tidak bisa bilang, waduh saya guru fisika, anak-anak jarang suka fisika. Terus, ya sudah saya tidak ngajar anak-anak, hari ini kita tidak usah belajar ya, kita pergi berenang. Senang anak-anak. Betul. Lah kalau mentalnya bukan mental guru, mentalnya mental dagang, begitu jadi ya. Dari zaman sekarang sudah susah, Alkitab katakan kan mereka memalingkan telinganya dari pengajaran yang sehat. Terus mereka membuka telinga bagi apa? Pengajaran yang bikin sakit.
Saudara, banyak sakit-sakit yang kalau saya dengar orang ya menderita sakit-sakit karena pengajaran yang salah. Ya, tabur nanti dikembalikan, mereka aminkan, tabur banyak, tidak kembali, sakit dia. Percaya tahun ini tahun anu, berharap tidak terjadi, kecewa dia, ya toh, macam-macam. Makanya kita mesti pengajaran yang sehat. Itu kita akan mulai menyembah, saudara. Kita akan selesai jam 8. Ya, latihanlah menyembah, latihanlah konsentrasi. Kita akan mulai. Baik, kita coba buka sekarang Matius pasal 13, saudara. Ya, ini bukan ayat yang ayat yang tidak pernah kita tahu, tapi ini ayat yang sangat sering dibacakan, sangat sering disampaikan. Ya, saya pun tadi waktu kita menyembah, rasanya kok ayat ini gitu, karena kan biasanya kalau ayat-ayat yang cerita sekolah minggu kita sudah merasa kita tahu semua. Biasa ayat-ayat yang diceritakan di sekolah minggu kita juga rasa kita sudah lakukan semua. Tapi kenapa di sesi bulan ini, sesi pertama di tahun ini, ya kita disuruh menyelidiki kembali ayat ini, saudara. Ya, kita mau perhatikan di sini ayat 14. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, lalu ialah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan ayat ini, rasanya tidak ada yang baru ya. Rasanya semua kita sudah tahu kok maksudnya ya. Saya yakin juga saya pun rasanya tahu maksudnya, saudara. Tapi kalau saya merenungkan lagi, mungkin ada maksud yang saya tidak tahu. Mungkin ada pengertian yang saya belum diungkapkan. Karena masalahnya, saudara, firman ini kalau dimengerti secara yang tertulis saja, ya itu pengertiannya yang tersurat katanya kan. Tapi pengertian yang dalamnya hanya bisa lewat pewahyuan. Kalau pengertian teologisnya ya lewat, ya itu, ya selidiki arti kata ini apa, ya nah, itu secara makna teologisnya, terus menurut dogma, doktrinnya gimana dan lain-lain. Tapi yang indah kalau saudara dan saya perhatikan itu ya, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Kalau diperhatikan, saudara ya, lah yang namanya ini salahnya tanahnya atau salah penaburnya? Kan begitu. Betul. Lah kok bisa melemparkan benih itu kok jatuh di pinggir jalan? Lah mestinya kan jatuhnya di ladang. Betul. Nah, selama ini kalau saudara dan saya perhatikan, ya, yang saudara dan saya perhatikan adalah yang selalu dibuat menjadi permasalahan adalah tanahnya. Tanahnya berbatu-batu, tanahnya begini, ya kan? Sehingga jarang sekali yang diperhatikan adalah si penabur. Ya kan? Lah tanah kan tidak bisa pindah-pindah, saudara, tapi penabur bisa pindah. Kalau sekarang sampai dia melemparkan benih itu kemudian jatuh di pinggir jalan, itu tanahnya yang salah atau penaburnya yang kurang tepat, atau saking semangatnya menabur ngelemparnya terlalu jauh. Ya, sampai ke tepi jalan, ya. Tentu saja, saudara, ini ladang, mungkin sebelahnya itu pas jalan, mungkin ada jalan yang di tengah ladang. Jadi di bagian yang memang untuk orang jalan, bagian yang bukan untuk ditanami. Ya, kalau saudara dan saya lihat di sini, ya. Memang kalau saudara dan saya perhatikan nanti arti nubuatan ini kan Tuhan jelas bahwa dikatakan penabur itu adalah anak manusia. Nah, ya kan, sehingga kemudian kita menjadi terbatas untuk istilahnya mungkin salahnya si penabur. Lah ya betul, saudara. Kalau penaburnya ini Tuhan Yesus tidak pernah salah. Ya dong? Tapi kalau penaburnya murid-muridnya Tuhan Yesus itu bisa salah. Iya, Pak ya? Iya dong. Jadi kalau saudara dan saya lihat yang di sini sekarang, katakanlah ini kita akan ambil, ini penaburnya bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berarti tanahnya ini ada masalah, yang itu aja yang bisa kita bereskan adalah di sana, ya kan? Tapi kalau penaburnya ini, maaf kata, hamba Tuhan biasa, bisa
Salah. Jadi lihat, dia menabur di bagian yang ladang, bukan bagian ladang, di sebelahnya ladang, yaitu jalan, ya, yang memang tidak untuk ditaburi. Saudara, jadi tidak semua, ya, kita semua menyampaikan firman Tuhan, ya, itu semua bagian kita taburi. Semua bagian kita ikut campur, semua bagian kita omongkan, semua bagian kita cari-carikan ayatnya. Saudara, karena itu nanti bisa ngawur jadinya, saudara, ya. Berapa waktu lalu, saudara, ya, ada seorang ibu dikasih hadiah ulang tahun mobil sama suaminya. Ya, ulang tahun suaminya belikan mobil baru. Langsung pimpinannya bilang perpuluhan mobilnya mana? Loh, kalau sekarang suaminya sudah bayar perpuluhan dari usahanya, apakah kemudian ketika dia membelikan istrinya sesuatu, istrinya nerima harus perpuluhan? Kan berarti double ini. Terus kalau ibunya sekarang kasih anaknya uang saku, harus perpuluhan lagi anak itu? Kemudian ibunya kasih pembantunya uang belanja, perpuluhan lagi untuk uang belanja itu? Lah terus bagaimana ceritanya ini? Betul. Betul. Jadi kadang-kadang saking semangatnya, semua diperpulukan. Ini kisah nyata, saudara, ya, baru-baru ini terjadi. Jadi saya tidak karang, ini bukan ilustrasi khotbah. Jadi tidak ada urusannya dengan ilustrasi khotbah, saudara. Ini kisah nyata. Ya, sehingga yang terjadi, aneh. Ya dong, kalau suami sudah perpuluhan, ya uang yang sisa itu kan sudah diperpulukan. Mau dipakai jadi apa, masa diperpulukan lagi? Betul. Lah kalau di setiap tingkatan diperpulukan lagi, bagaimana jadinya? Ini yang seringkali kita perhatikan, makanya kadang-kadang penaburnya ini ngawur. Saking semangatnya sampai keluar, ladang pun dia tabur. Sampai bukan bagian yang dia urusi, bukan bagian yang mesti dia kerjakan, saudara. Ini yang ngawur. Makanya kalau saudara dan saya perhatikan juga kan Tuhan pernah negur orang Israel zaman itu, karena di dalam perjanjian lama tidak ada memperpulukan bumbu-bumbu masak. Ya, jintan hitam, jintan tetek, begitu kan semua bumbu masak di Timur Tengah. Kalau saudara pergi Israel, ya saudara pergi ke kota Yerusalem, sepanjang jalan itu dipakan, kita akan lewat di dalam kota itu ada pasarnya. Saudara akan ketemu jenis-jenis bumbu seperti itu, bumbu masakan Timur Tengah. Lah Tuhan tidak pernah suruh perpulukan ya? Diperpulukan oleh orang Israel zaman itu. Ini kan keliwat semangat. Saudara, ya, jadi kita mau membatasi diri saudara juga. Jangan jadi tanah di pinggir jalan, jadilah ladang. Ya dong, benar-benar ini ladang aja yang bisa ditanami. Kalau dia lewat daripada itu, tidak bisa. Semua kok diurusi gitu loh. Betul saudara? Kadang-kadang kan hamba Tuhan ini saudara kepingin menguasai semuanya. Ya, kepingin menguasai semuanya. Contohnya, kalau ibadah usahakan harus hadir. Bagaimanapun juga harus hadir. Loh. Nek orang ada keperluan, pokoknya utamakan Tuhan dulu lah. Pengertian utamakan Tuhan itu disamakan dengan mengutamakan ibadah. Apa orang yang pergi ibadah pasti mengutamakan Tuhan? Pertanyaannya, enggak kan? Kita seringkali datang ibadah bukan mengutamakan Tuhan, mengutamakan diri kita. Kenapa? Tolonglah Tuhan, jawablah Tuhan. Ya, kita kalau mengutamakan Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Apa nasihatmu Tuhan? Apa kerinduanmu Tuhan? Apa teguranmu Tuhan? Itu namanya mengutamakan Tuhan. Kalau ini mauku Tuhan, ini pergumulanku Tuhan, ini keinginanku Tuhan. Nah ini mengutamakan yang mana? Saudara. Ya, jadi kalau saudara dan saya perhatikan di sini, ini bahayanya, ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara, satu kalau kita perhatikan yang tadi, kalau itu di luar batas, tentu saja itu di luar perlindungan. Coba saudara lewat sawah, ya, supaya burung-burung bondol, emprit tidak makan itu padi waktu katakan karena kan di Indonesia kalau gandum kan asing, jadi anggap padi saja. Itu kira-kira di pinggir jalan tidak dibikinkan untuk bikin nakut-nakuti itu apa di sawahnya? Di sawahnya, betul saudara. Jadi yang kedua, saudara, ini berbicara juga tentang kita ini mau dilindungi tidak sih sama Tuhan?
Kita ini mau enggak semua benih yang Tuhan tanam di hidup kita, semua firman yang Tuhan tanam di hidup kita, Tuhan menjaga firman itu, tidak membiarkannya hilang dimakan burung, tidak dibiarkan hilang sebelum tumbuh. Maksudnya, belum kita kuat sudah dihantam masalah, belum kita benar-benar beriman sudah ketemu pergumulan yang berat. Lah ini kan babak belur, saudara. Betul. Lah orang beriman aja bisa goncang, ya kan? Apalagi belum imannya tumbuh. Nah, jadi kita mesti apa? Jadilah ladang, kan begitu. Ya apa enggak? Jangan berharap, saudara, orang yang tidak jadi ladangnya Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan sepenuhnya. Jadi jangan bilang, Tuhan aku percaya firman-Mu, tapi ini pergumulan kelewat berat. Lah, kan dilihat di sini, benihnya jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung. Jadi yang dijaga pasti bagian wilayah ladang itu yang dibagi di wilayah dalamnya, bukan luarnya kan. Saudara, makanya yuk kita mau benar-benar hidup kita ini supaya tidak ketemu burung-burung. Ini kan belum sempat tumbuh nih sama sekali, betul, benihnya langsung dimakan kan, belum tumbuh kan. Yang nanti di bawah-bawahnya baru sudah tumbuh kan, sudah mulai berakar ya kan. Ini belum sama sekali. Berarti belum apa-apa sudah ketemu sesuatu, belum apa-apa sudah kejedok. Nah, kalau gini kan susah hidup. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun tumbuh karena tanahnya tipis. Lah yang luar biasa, saudara. Semakin tanahnya tipis, benihnya semakin cepat tumbuh. Lu aneh dong. Saudara, mestinya kan tanah yang subur benihnya seperti ini, tanah tipis ya, berarti sedikit sekali tanahnya. Justru semakin sedikit tanahnya, lapisannya semakin tipis, dia semakin cepat tumbuh. Ini waneh luar biasa. Kalau saudara dan saya perhatikan kenapa? Karena dia jatuh di tanah yang berbatu. Saudara lihat, air tidak bisa menembus batu. Ya apa enggak? Lah kalau di bawahnya banyak batu, di atasnya air, harapan air itu tidak langsung terserap ke bawah, tidak langsung mengalir ke bawah, kecuali jenis batu seperti batu apung, ya kan? Kemudian batu kars itu apa namanya? Batu kars itu yang putih itu loh, yang seperti batu apa? Ini apa? Batu kapur. Nah itu saudara siram langsung menyerap dia, walaupun dia batu kapur karena dia pori-porinya banyak sekali. Lah ini kan kalau bicara tentu saja nggak batu-batu pori yang ada pori-pori, ya kan? Jadi apa? Airnya banyak di atas loh. Karena ini batu-batu banyak. Kan batu-batu menghalang air itu terserap. Kan begitu rumusnya kalau saudara dan saya perhatikan. Lalu benih itu pun tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit lalu ia menjadi kering karena tidak berakar. Jadi apa? Saudara, benih ini tumbuh karena tanahnya banyak air. Itu intinya. Dia hidup dari air yang ada. Dia bukan hidup dari zat-zat di dalam tanah, tapi dari karena airnya banyak dia tumbuh. Begitu kena matahari airnya juga kering, dia mati. Saudara, ini bicara tentang jenis kekristenan yang cuma mau dengar khotbah, yang air-air tok, yang seger-seger. Tuhan akan tolong kau 2017, saudara. Betul? Itu tahun. Semangat. Yes, amin. Puji Tuhan. Gitu? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Gitu? Itu sering kali saya paling benci, saudara, kalau makanya di perusahaan-perusahaan kita saya pokok kalau ada WL kayak gitu kita pecat. Kita enggak pakai. Kenapa? Nah itu enggak lucu, saudara. Itu apa nih? Kadang-kadang hidup ini banyak masalah, Alkitab yang bilang. Betul, cuma cocok pendeta bikin dia gampang. Ada, karena dia merasa ya hidup ini memang gampang bocoi. Gampang nyari uang. Ya kan, gampang perintah orang, gampang nakut-nakuti orang. Awas enggak perpuluhan, mati, binasa. Ya, neraka menyala-nyala. Itu ya. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau orang berutang itu enggak ada dibawa ke neraka, saudara. Orang berutang kan ada perumpamaan kan? Enggak bisa bayar utang di penjara. Enggak ada. Kita bilang enggak bisa bayar utang, maka dibawalah dia ke neraka yang menyala-nyala. Sembarang. Itu perumpamannya Tuhan Yesus loh. Ya, siapa yang enggak pernah dengar perumpamaan itu? Katakan. Siapa yang enggak pernah dengar? Saya tanya dulu nih. Kan Tuhan Yesus berumpamaan, ada orang berutang, betul? Karena dia enggak bisa bayar, kemudian dia diadukan ya.
Ya toh, dia diapain? Di penjara toh. Karena saya bayar utang, bukan di neraka, men. Loh kalau bisa begini, saudara tak bayar perpuluhan neraka menunggu, Tuhan Yesus tidak bilang gitu sembarang, ya toh. Ini cocok yang memang bikin gampang semua, saudara, supaya orang gampang keluar duit. Ya, tapi emang orang bego gampang dibohongi, betul? Terus orang berharap hadiah gampang dibohongi, betul? Nomor HP Anda mendapat undian, baik cepat dia, karena dia berharap, dia tidak berharap, ini bohong ini, ya saudara. Tapi ini orang berharap, haleluya, Tuhan menjawab doa saya, kecemplung nama dalam dia, saudara. Ya, jadi lihat lagi. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanah, tapi benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi lihat, tanah yang tipis tidak bisa menyerap air banyak, alias airnya menjadi banyak, gitu, mengapung, ya, terus menjadi subur kalau airnya banyak, toh. Terus cepat tumbuh dia, saudara. Tapi tidak ada akarnya karena dia hanya tumbuh dari air yang mengapung itu, yang mengambang itu. Matahari terbit, airnya mengering, mati juga dia. Jadi ini orang-orang Kristen yang cuma apa? Semangatnya hidupnya hanya semata-mata karena khotbah berkat. Khotbah hidup ini akan gampang bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita akan terima berkat besar. Gitu loh. Benar. Ya, ketika mulai hidupnya panas, banyak masalah, banyak pergumulan, janji berkat itu hilang, kering, menguap, mati dia. Benar. Ya. Hidup ini tidak gampang. Alkitab tidak pernah bilang kalau engkau ikut Yesus semua digampangkan. Tidak ada. Apa ya? Bahkan Alkitab bilang untuk masuk surga kita ini harus banyak bukan memberi, amin. Loh ya apa enggak? Banyak menderita. Itu kata Alkitab loh, saudara, bukan terjemahannya saya. Tapi zaman sekarang dibikin aneh-aneh, saudara. Ya. Orang tamak cocok khotbah berkat terus. Amin. Sesuai karena pikirannya uang, ngomong uang paling seneng, amin. Loh ya apa ya? Kalau saudara suka sepak bola, ada pertandingan sepak bola, gimana supaya nonton? Lihat, saya masih ingat dulu Piala Dunia tahun 78, saudara. Ya, itu saya SMP kelas 1. Jam 4 pagi kita nonton, saudara. Ya, jam 4 pagi itu, karena Eropa kan baru mau malam. Di situ kita sudah hampir pagi. Ya kan, nonton saya. Kenapa diajak? Wah, nonton, wow. Terus pagi di sekolah itu kita ngomong, ya itu. Tapi habis itu enggak menjadi hobi saya, saudara, sepak bola. Jadi kalau orang ngomong ini alah, enggak tahu lah. Enggak asik. Tapi kalau dunia hewan, saya senang gitu. Makanya nontonnya saya paling National Geographic, Discovery Channel, itu yang saya tonton. Tapi ibu-ibu sekarang kan film India terus saya tonton betul siang sampai tengah malam. Ya, itu ibu-ibu kasihan nasibnya. Itu ditonton namanya. Ya, kalau baca Alkitab 3 pasal tidak bisa selesai, nonton 15 seri di TV itu bisa. Betul kan? Itu film ini dari siang mulai, betul? Ganti lagi sampai malam ada terus kan? Bisa dia nonton terus, saudara. Baca Alkitab dapat dia. Heran kadang-kadang ini jenis karunia apa yang tidak ngerti. Baik. Tanah yang berbatu-batu tidak banyak tanahnya, benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Lihat, saudara. Ya. Kalau kita hidup hanya mengharapkan berkat, hanya mengharapkan semua kebaikan Tuhan, tapi menjauhi didikan Tuhan, menjauhi persiapan Tuhan, menolak proses Tuhan dan lain-lain, ya, dikatakan apa? Gampang layu. Dia tumbuh tapi dia layu. Saudara perhatikan, ya, enggak seger gitu loh. Kristennya layu, betul? Kayak duduk bengong gitu, betul? Ya, apa? Saudara, barang jatuh pun di depan dia tidak mengejapkan mata karena matanya memang melihat tapi bengong. Kalau cuma saudara ada sesuatu gitu, mata ini kan kadang otomatis nutup, betul? Contoh, kita bawa mobil, ya. Saya pernah itu, saudara, ya. Terus di depan itu ada apa namanya? Portal agak pendek. Karena kecepatan tinggi, kita nunduk juga. Padahal orang bikin portal kan tidak mungkin sependek itu. Tapi otomatis kita nunduk. Ayo. Karena kita memperhatikan. Tapi kalau orang itu lagi nerawang gini, biar wah meledak. Apa dia tidak kaget orang dia menerawang nih. Betul. Pikirannya lagi entah kemana badannya di sini. Betul. Nah itu Kristen yang model gitu tuh loh, yang layu itu. Udah. Layu namanya tidak seger, ya dah? Layu tidak sedap dipandang, betul? Layu artinya tidak seperti yang seharusnya, ya dah? Lah Kristen banyak layu dah. Baca firman ya layu, amin? Kalau dengar
Duh, semua apalagi kitab Tawarik. Wih, saudara. Saya pun kadang Tuhan nih nulis ini kenapa sih semuanya disuruh nama. Ini beranak, ini beranak, ini beranak, ini. Dah ada orang bisa hafal, saya yakin saudara ya. Biar profesor teologi suruh ngapalin mabuk dia. Ya kan? Karena ya itu nama malu. Lihat layu, enggak seger, betul? Coba ayo, berdoa layu Tuhan. Nah itu enggak ada semangatnya saudara ya. Jadi lihat baca firman, ya ya begitulah semuanya tidak ada segernya saudara. Ini modern Kristen kayak gini. Kenapa? Karena kembali saudara, kita hanya ingin semua yang berair, semua yang subur. Semua yang menyenangkan, semua yang mengenakkan. Ada bagian yang tidak mengenakkan, banyak bagian yang tidak mengenakkan saudara. Ya. Saya pun kalau saya sampaikan firman kan, saya perhatikan bertahun-tahun orang cuma cari apa? Nubuatan dan solusi. Masalah dengar firman, ojo khotbah suwe-suwe, Pak. Doa-doa satu-satu. Layani konseling aja sampai tengah malam, Pak. Saya kan tidak tertarik, saudara. Kadang saya, Tuhan ngapain sih? Tapi ingat Tuhan itu panjang sabar. Dia sampai memasukkan orang itu ke neraka. Orang itu memang salahnya kelewat banyak. Bukan 1-2 kesalahan, itu pasti. Ya, baik. Jadi kembali jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara, ini yang repot. Ini yang repot. Saudara, kenapa ya? Kembali ke situ. Kita ikut Tuhan cuma mau cari masa-masa yang basah. Ada masa-masa yang kering. Saudara. Ada masa-masa yang tidak menyenangkan. Ada masa-masa maaf kekurangan. Iya. Saudara, kalau saya ingat tahun 90, saya diproses sampai 2006. 2006 dikasih kelegaan cuma 2 tahun. Sampai 2008. 2008 sampai hari ini. Sudah 9 tahun diproses lagi. Cuma dikasih kelegaan 2 tahun. Sekarang saya cerita sama saudara. Hanya 2 tahun saya dikasih kelegaan. Habis itu masuk lagi diproses. Sampai hari ini. Ini sudah masuk tahun ke-9. Saya belum cerita sama saudara. Makanya kalau sudah dikit-dikit, masalah, mak saya saudara. Kenapa? Ini tipe Kristen yang kedua ini. Maunya yang subur aja, bagian yang berair aja, bagian yang enak aja. 90 sampai 2006. Berapa? 16. Dikasih lega 2 tahun toh. Masuk lagi sekarang sampai sudah 9 tahun. Terus kalau saudara Mel ngamuk, minta doa, minta solusi, minta jalan pintas. Saya bukan bilang loh, tapi kan Pak Hasan hamba Tuhan, makanya perlu dididik seperti itu. Kalau saya hamba uang, nggak usah dididik seperti itu, saya cerita. Ini yang repot, saudara ya. Iya dong, ini penyakit, saudara, betul. Kembali di sini. Sekarang saya hari ini nggak tahu kenapa saya cerita. Nggak pernah saya cerita di mana pun saya nggak pernah cerita. Cuma 2 tahun saya dikasih kelegaan. Habis itu masuk lagi di proses. Sampai sekarang belum diangkat saudara. Sampai sekarang belum lagi keluar. Terus gimana? Apa ikut Tuhan itu cuma ingin menikmati semua yang baik? Apa ikut Tuhan hanya ingin menikmati semua janji-janji Tuhan? Apa ikut Tuhan tidak mau kemudian diajar Tuhan? Tidak mau di jalan yang berbatu-batu kalau memang itu jalannya? Begitu, apa tuh begitu Tuhan ini jalan berbatu-batu, singkirkan dulu semua batunya, aspal yang mulus baru aku jalan. Begitu. Kapan jalannya jadinya kalau begitu? Saudara. Makanya kembali Alkitab bilang, hai anakku, janganlah engkau putus asa. Betul? Waktu Tuhan menghajar, betul? Waktu Tuhan mendidik. Kenapa kita putus asa? Karena kita hanya ingin semua yang enak. Gitu aja cobanya toh. Ya kan? Kalau kita ingin semua yang enak, ada yang tidak enak, pasti sudah kita putus asa. Tapi kalau kita mengerti
Ya tujuannya baik pada akhirnya. Nanti pada akhirnya. Udah kalau sebelum berakhir ya babak belur, saudara, namanya belum berakhir. Iya kan? Terus kenapa sih Tuhan itu perlu didik kita panjang-panjang lama-lama? Kalau kita bilang bukan hanya supaya kita ini hidup diberkati di bumi ini, berkenan di bumi ini, supaya kita layak bersama Dia sampai kekal. Itu loh. Nah kalau karakter kita brengsek, nanti masuk surga suatu hari dibuang. Betul? Lah masa pada habis masuk surga dibuang kan? Ya toh? Nek di Taman Eden dibuang, ya toh? Ya Pak ya? Ya, kecuali iblis dan pengikutnya, ya toh, di surga dia bikin aneh-aneh terus diusir keluar, ya toh? Betul? Lah masa Tuhan tuh mau lagi kejadiannya sama lagi? Ya. Karena kita ini mau hidup kekal, akan masuk ke sana bersama Tuhan selamanya, mesti diyakinkan dulu memang ini orang layak untuk hidup kekal. Ini orang pikirannya untuk hidup kekal, bukan hanya pikirannya sementara. Benar. Saya sudah 51. Kalau saya pikir Tuhan, dari umur 24 loh Tuhan. Hitung-hitung dijumlah 51 potong 24, 27 loh Tuhan. Gitu. Lah banyakan mana saudara, ayo. Banyakan di posisi seperti ini, tanah yang berbatu-batu airnya banyak ini, atau di posisi tidak karu-karuan. Makanya kalau saya kadang-kadang lihat orang dikit-dikit, tak, dalam doa aja, ini Kristen kerupuk apa ini jenisnya. Kerupuk pun kalau ditaruh di tempat terbuka butuh waktu supaya dia lawan, betul, masuk angin, betul. Lah ini baru digoreng sudah masuk angin, jenis apa ini? Kita mau perhatikan di sini. Ya, makanya kalau orang ngeluh saya sebenarnya, kenapa? Kok seperti gitu sih, gitu-gitu ngeluh. Tapi Pak, saya punya tanggungan. Nah saya juga punya tanggungan. Siapa hidup ini tidak ada tanggungannya? Betul. Semua kita nih cari alasan, semua kita bisa bikin alasan. Betul. Semua kita merasa beban kita lebih berat dari beban orang lain kan? Semua kita akan merasa begitu, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita lihat beban orang lain tidak ikut kita angkat. Ya namanya melihat barang 50 ton pun enteng karena kita cuma lihat. Ya, coba pikul. Ya, kenapa kita rasa beban orang lain enteng kan? Kita tidak ikut pikul, kita cuma ikut lihat. Amin. Yuk, kita lihat lagi. Ya. Jadi sudah terbit matahari, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Jadi lihat. Ya. Kalau cuma semua yang mudah, semua yang gampang, semua yang mengenakkan, semua yang menyegarkan, ya, itu membuat orang Kristen ini tidak punya akar. Ya, dia tidak mau turun. Ya namanya akar kan ke bawah, betul. Akar pohon beringin pun dia tidak ke atas, betul. Loh, pohon beringin kan kadang juga ada akarnya toh. Dia tidak ke atas toh, kayak rambut berdiri-diri gitu, tidak tahu, dia juga turun walaupun dia di atas akarnya. Dan akar pun tahu diri turun ke bawah. Ya, lihat. Jadi jenis Kristen seperti ini apa? Tidak mau merendahkan diri sama Tuhan. Dia merasa, ini sudah rendah Tuhan. Ini sudah kelewatan di proses Tuhan. Loh. Yang ngukur siapa? Yang nilai siapa? Gitu loh. Betul. Loh. Loh kalau saya mau ngeluh, saya banyak ngeluh, saudara. Betul. Semua kita ngeluh ya. Ya, kalau mau ngeluh, semua kita bisa cari alasan untuk ngeluh. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang Tuhan mau, fokusnya ke sana, tidak ngeluh. Tapi kalau fokus kepada yang kita mau terus, ngeluh, saudara. Kalau semua mau dibikin alasan ngeluh, bisa saja toh. Nah, tapi kalau semua mau dibikin terima kasih Tuhan juga bisa. Masalahnya kita seringkali tidak mau latihan. Ini yang tidak ada akarnya, tidak mau menurun. Tidak mau diturunkan. Loh, kalau akar kan tidak bisa diturunkan, dia harus mau turun sendiri, betul? Ayolah, semakin turun baik Tuhan, oke Tuhan. Kalau mau ngeluh banyak, saya ngomong. Saya pelayanan ini semua kan tidak terima duit, saudara. Kalau mau ngeluh Tuhan, aku diproses lagi di 9 tahun.
Ternyata tiket pesawat aku bayar dewe. Makan ya bayar dewe. Kalau mau ngeluh, saudara, saya cerita ini bukan Anda maksud loh ya. Supaya saudara mengerti maksudnya apa. Kalau kita mau bikin ngeluh, banyak sekali alasan kita ngeluh. Gitu loh. Tapi kalau mau tidak, Tuhan terima kasih. Nah itu, sekarang kan tergantung mulut kita aja ngomong yang mana. Betul. Ini mulut masalahnya tidak pernah dilatih. Amin. Yang benar latihannya otomatis urapan yang benda salah itu terus. Iya Pak ya? Iya. Loh, sekarang sejak tidak ada makan, ada tidak pernah nanya saya sudah makan belum? Tidak ada. Loh, saya ngomong fair. Nah, ini saya ngomong jujur-jujuran sama saudara. Betul. Loh. Kita ngomong fair, amin. Ada tidak tanya saya Pak Asen di hotel cukup tidak minumannya? Tidak ada yang nanya. Bukan di sini saja yang tidak ada yang nanya. Di tempat lain tidak ada yang nanya. Terus saya pergi mampir Indomaret beli lagi berapa botol. Karena kan biasanya cuma diisi 2 botol. Cuma seliter. Nah cukup seliter itu saudara. Nah kalau mau ngeluh, semua bisa dikeluhkan. Semua bisa dicari-cari saudara. Ya enggak? Tapi kita pilih yang mana sekarang gitu. Lihat di sini. Akarnya harus turun. Kita mau enggak ya terus diturunkan? Mau enggak terus turun gitu loh. Aku doa ya belum dijawab. Ya turun lagi lebih dalam. Baik Tuhan, aku tunggu waktumu kalau belum. Dah. Jangan kurang apa lagi sih Tuhan. Rasanya semua syarat sudah terpenuhi. Tahu enggak syaratnya semua? Oh tahu. Doa, bertekun. Wah semua tahu. Sudah lakukan? Sudah. Ya kasih nilai sudah siapa? Dia sendiri-sendiri. Lah, enak. Ada murid bilang, saya lulus. Bikin sendiri lulusannya. Laku enggak? Ini sembarang memang saudara. Susah emangnya saudara. Baik, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi tidak berakar. Perhatikan. Terus kok bisa tumbuh tidak berakar? Ya kembali ke situ. Karena ada genangan air itu dia hidup dari situ. Tok begitu genangan air kering, dia kering mati. Karena tidak sempat berakar. Memang genangan air itu membuat dia cepat ke apa? Bertumbuh. Tapi tumbuhnya tidak bisa terus bertumbuh sampai menghasilkan buah. Jadi ngeluh. Saya di mana-mana ketemu yang begitu. Kalau mengeluh lagi saya banyak bisa ngeluh saudara. Sudah dibilang nih nggak ada konseling. Tetap jadi calo. Merasa apa? Biar aturan nggak ada konseling saya bisa Pak. Gampang saya deket sama Pak Asen beres. Ini kan model calo saudara. Ya, sampai berapa hari lalu masih. Jadi percuma ngomong, telinganya tidak tahu itu tembus tidak ke dalam. Apa cuma ada lubang ini cuma 2 cm, dalamnya tidak ada gitu, tutup. Ya. Kenapa saya sampaikan kan saudara? Saya bilang, sampai saya ngomong, tolong pengurus juga, saya katakan dengan tegas beberapa hari lalu. Ya. Terus akhirnya ada yang cerita, Pak, syukur Bapak ngomong gitu. Si Anu tadi itu sudah ngomong-ngomong, mau suruh istrinya ngomong sama Bapak. Pengurus itu. Bawa orang apa? Nanti saya ngomongkan sama Pak Asen. Udah bosan sih ngomong tapi tetap tidak berubah. Nah, kalau mau ngeluh bisa dong. Betul saudara? Nah, modelnya gitu ya. Ketemu lagi. Yang apa? Modelnya cuman maaf. Tidak ada gratis buat dia. Dia tidak pernah memberikan barang gratis, bahkan sepiring makanan tidak pernah. Maksudnya apa? Kalau dia mau konseling tok, baru paksa saya makan bareng. Kalau tidak ada yang dia butuh, tidak ada urusan sama sekali. Ini beberapa hari lalu juga. Habis PD, Pak, saya naik pergi makan. Saya tahu modelnya. Saya sudah kenal orang ini terlalu lama. Saya bilang sama pengurus yang lain. Kita lihat. Habis makan atau di meja makan, ada apa? Saya bilang. Pengurus yang lain sudah tahu karakternya. Oke, kita pergi makan. Benar, saudara. Saya sengaja duduk kan baku panjang. Karena banyak orang makan dong. Saya sengaja duduknya jauh dari dia. Saya sudah lihat ini pasti dia akan kejar. Benar. Dia tahu saya sudah memangkel sama dia. Dia pakai istrinya yang ngomong. Saya sudah tahu memang orang ini tidak pernah tulus. Saudara. Ya, 1 piring itu harus dibayar dengan konseling. Itu tidak ada gratisan buat dia. Jadi, ya
Dia ngomong-ngomong, saya ajak pokok nyelimur aja ke sana. Kemarin saya ngomong sama yang ini, ngomong saya pokok saya nggak kasih makan. Walaupun dia duduk depan saya, dia pilih. Terus mau selesai makan, mau pulang, jalan ke mobil. Nah, jalan ke mobil dia tanya di situ. Pak, nggak ada gratis. Ada makanan 25.000 itu nggak ada gratis buat dia. Nah, kalau saudara ketemu terus orang kayak gini seneng. Nah, kalau kita mau ngeluh, betul? Saya nggak pernah Tuhan tendang dia Tuhan. Nah, ya sudah. Ya cuma saya kasih tahu pengurus lah. Kita lihat, kita buktikan ya, nggak ada makan gratis. Iya, saudara. Ya, kenapa diumur saya sampai di mobil, Pak? Kemarin beli tanah, gimana ya? Kenapa dia? Karena bulan lalunya itu dia paksa saya. Kenapa? Paksa ketemu. Dengan cara apa? Pak Sen, ini saya ada tukang urut bagus. Sekarang saya antar ke hotel ya, siang ini ya, sekarang ya. Siapa nggak tahu karakternya, saudara? Kenapa dia paksa saya? Karena bulan itu, hari itu dia putuskan mau beli enggak tanah itu. Saya baru tahu berapa hari lalu itu. Saya bilang enggak. Kenapa? Karena saya ngerti loh, ini maksa-maksa orang mau apa. Betul? Kalau saudara dipaksa ajak makan tuh mau apa? Bukan paksa untuk makan karena dia punya waktu cuma hari itu, bukan. Hari ini aku harus dapat jawaban, itu yang bikin aku maksa. Cuman karena kita bangsa timur, orang Asia tidak boleh terang-terangan, betul. Dahulukan kepura-puraan dan sembunyikan tujuan, kan gitu. Ya. Nah, saya bilang enggak. Kalau bulan depan saya mau. Iya Pak, bulan depan ya, oke. Saya udah tahu enggak mungkin benar. Kenapa? Karena hari dia mau beli atau tidak tanah itu kan dia mau tanya Tuhan bilang apa. Tapi karena dia rasa tanah itu pasti untung, dia beli. Tapi dia masih ragu, sehingga kemarin dia habis pede maksa saya untuk makan. Karena mau tanya tanah yang dia sudah beli itu. Oh, itu loh saudara. Nah, kalau saudara gimana sekarang ini? Mau terus direndahkan seperti itu? Saudara pikir jangan, saya punya masalah Pak, Bapak kan tidak ada masalah. Ini baru 2 yang saya cerita, belum yang lain-lain. Yang minggu ini loh, belum yang lain. Kalau saya cerita lagi mungkin saudara belum ngerti. Ini dia. Harus berakar. Semakin turun ya sudahlah Tuhan. Modelnya memang kelasnya kayak gini manusia ini ya. Sudah nih kelasnya kayak gitu. Buat dia 25.000 harus kita bayar dengan konseling panjang lebar ya sudah, kelasnya memang kelas 25.000. Titik toh. Sudah toh, apalagi? Saya tidak bilang sudah tutup PD di sana karena gara-gara itu, enggak. Ya tetap di sudah. Nah, itu memang modelnya kayak gitu. Gitu loh saudara. Ya. Karena di dalam pepatah bahasa Mandarin itu ada ya 2 kalimat yang menunjukkan karakter manusia. Ada yang pertama namanya kan qian hen ta, yang kedua kan qian hen xiao. Kalau dia namanya kan qian hen ta itu artinya buat dia 1.000 itu aja sudah 1 juta nilainya di mata dia. Gitu loh. Dia melihat uang itu demikian besarnya. Uangnya dia, kalau dia mau beri orang, dia berbuat buat orang tuh, segini aja sudah sangat besar ini Pak. Gitu loh. Kalau kanjian dan itu artinya sebesar apa buat dia kecil. Gitu loh. Itu membedakan karakter manusia. Makanya selesai pulang kan saya kan nanya dong. Saudara, enggak ada gratis. Tidak ada undang karena saya ingin undang, tidak ada. Itu loh saudara ya. Makanya kalau saudara ngeluh-ngeluh terus, saya ngeblenger ya tolong ya. Saya ingatkan saudara ya, jangan Pak izin tidak ada. Saya aja blenger dengar. Sudah. Jangan merasa enak. Enak ya bantuan cuma khotbah-khotbah modal cangkem. Belum tahu perasaan kita tuh. Ya, terus menerus itu tidak mari-mari sampai detik ini. Loh, kita fair-fair. Tapi lihat di sini supaya berakar mesti turun, amin. Ya sudah, gitu loh. Terus apa lagi? Ya sudah toh. Harus berakar, akar itu harus turun, amin. Atau akar naik ke atas itu sampai hari ini belum ketemu pohonnya, tadi planet Mars, planet mana mungkin, ya tidak jelas. Tapi semua akar mesti turun, betul?
Termasuk akar pohon beringin yang di atas itu pun dia tuh duri. Oke, kita lanjut. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lah, lihat sekarang. Nah, kalau sekarang penabur itu sembarang lempar. Bukan di ladang yang sudah dibajak, dibersihkan. Ini di tempat yang semak duri, salai sopo mana? Salai siapa? Salai si penabur. Kita ngomong yang di luar Tuhan Yesus loh ya. Saudara. Salai kenapa? Karena dia belum berhasil membersihkan semak duri yang ada, tapi sudah ditaburi. Artinya apa, saudara? Kita kan perhatikan di sini, ya. Lalu semak duri, saudara tahu kan? Semak duri itu kalau terjemahan di dalam di Injil yang lain dikatakan kekuatan. Berarti dia itu bahasa apa? Mengajar umat Tuhan belum sampai benar-benar percaya Tuhan, belum sampai fokusnya itu kepada hal-hal rohani. Hanya semata-mata jasmani, masalah duniawi tok. Sehingga ketika firman disampaikan, saudara perhatikan, firman itu tidak pernah bisa berkembang karena ditekan, diinjak, dianiaya, dibatasi oleh hal-hal duniawi. Makanya kalau sekarang kita taat, ayo sungguh-sungguh, ayo berubah. Aduh Pak, kita ini masalahnya begini loh Pak. Nah, ini semak durinya. Halo. Lah semak duri itu tidak usah dipupuk, amin. Oh iya, saudara khawatir gitu, baik kita doakan. Lah ini memupuk semak duri, sama banyak. Sekarang gimana? Difokuskan, ayo sekarang lebih percaya Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, lebih rela diproses Tuhan. Bukan terus-terusan ngurusi semak durinya. Kekhawatirannya. Tapi Pak. Loh ibu loh. Halo. Loh orang konseling sama saya saudara. Nggak ada saya bu. Bisa dihitung orang yang konseling. Pak. Kenapa ya saya ini belum menjadi seperti yang Tuhan mau. Mana ada yang nanya gitu. Banyakan. Pak. Kenapa kemauan saya belum dijawab Tuhan. Nah itu yang paling banyak. Jadi itu memupuk duri. Oh ya, baik saya akan doakan kekhawatiran saudara. Saya akan doakan. Ini kok ini duri mesti dibabat, bukan dikasih pupuk, bukan kasih angin. Halo. Iya kan? Maka makinlah besar semak itu dan menghimpitnya sampai. Lihat saudara, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu. Tidak dikatakan, maka benih itu kemudian tumbuh besar, tapi kemudian, enggak, semak durinya yang semakin membesar. Jadi, ketika kita dengar firman tentang hidup benar, bisa semakin khawatir. Lu, hidup benar, piye ya Pak? Kita ini, kalau keliwat jujur gimana ya? Nah, itu loh saudara, semak durinya yang lebih cepat tumbuh. Kedua, ayo kita doa. Lah gimana doa saya kepepet ini? Tolonglah. Semak durinya yang duluan tumbuh setiap dengar firman. Setiap ada pengajaran firman yang tumbuh semak durinya. Gitu loh. Coba perhatikan saudara. Bukankah itu sering terjadi? Contohnya lagi. Pernah saya sampaikan kan kepada seorang istri. Tuhan bilang kamu diam. Padahal suaminya selingkuh. Tuhan suruh diam. Kok keenakan dia toh Pak? Mesti diingatkan Pak. Kalau dia selingkuh itu mesti kita ingatkan, sampaikan ngomong sama dia, tegur dia. Tuhan suruh waktu itu Tuhan suruh diam. Dia enggak mau diam. Karena buat dia diam itu apalagi terus dia tanya pendeta lain bilang, "Iya, tegur suamimu, ingatkan." Suaminya lagi teler begitu sama perempuan lain, begitu dia tegur, ingatkan, tantang cerai. Kamu mau keluar dari mana? Keluar. Loh, bingung ya, saudara. Kenapa dia istrinya orang kaya? Dia istrinya orang. Tapi kalau cerai dia nggak jelas. Karena dia memang istrinya orang. Tapi dia bukan orang kaya gitu loh. Dia cuma istrinya orang kaya. Jadi ditantang cerai ya diem. Ya, tetap manis tuh. Nggak berani keluar rumah. Kenapa? Karena kan pakai otak. Nek saya diem dia makin menjadi. Jadi firman. Petunjuk Tuhan yang disampaikan itu. Begitu itu ditabur, justru yang tumbuh makin besar semak durinya yang seketika tambah menjadi-jadi. Bukan semak duri ini kemudian berperang dengan benih itu, bukan.
kita dengar firman, tapi jawaban kita adalah penolakan. Jawaban kita enggak masuk akal. Enggak bisa dilakukan. Susah. Kita sedang kepepet, Pak. Kita enggak butuh teguran Tuhan, Pak. Kita butuh jawaban Tuhan, Pak. Lah, model-model gini nih loh. Ini yang tanah yang jatuh di semak duri. Hidupnya banyak ini semak durinya. Lah kalau semak duri di Alkitab di padang gurun paling banyak, betul? Nah, jadi kapan mau keluar padang gurun kalau begini? Saudara. Jadi dia sering tidak masuk akal, saudara. Iya. Sering saya sampaikan pesan Tuhan pun dia minta didoakan, saya sampaikan. Buat dia tetap lakukan yang dia mau. Firman ditabur semak duri yang tumbuh. Ya dong. Malah semak duri mendapatkan vitamin dari firman itu. Saudara. Gitu loh. Ya pernah juga ada, Pak, ini saya ketemu dengan ini cowok ini. Tuhan bilang bukan. Tapi Pak umur saya. Nah kekhawatirannya lebih tinggi. Coba kita renungkan. Bukankah sering ini terjadi di hidup kita? Ketika kita dengar firman, semak durinya yang malah tumbuh. Bukan firman itu. Jawaban kita, penolakan kita, alasan kita, logika kita. Yang itu yang lebih cepat jalan ketika dengar firman. Betul? Sehingga firman itu mati. Kalau kita punya alasan terus ya firman itu tidak ada kuasanya. Ya toh? Tuhan bilang tunggu. Bagaimana bisa tunggu? Ya sudah. Kalau gitu mau apa lagi? Ya, firmannya mati. Benih itu taat. Wah tidak bisa Pak. Bagaimana? Saya tidak bisa dalam kondisi sekarang tidak bisa. Lah ini kan mematikan benih itu. Betul. Loh, iya kan masih ingat loh saudara yang saya pernah cerita orang yang Pak tolong doakan saya mau pindah ke Kalimantan tuh. Masih ingat kan? Ya, oke kita doa. Tuhan bilang nggak boleh pindah. Tapi semua sudah saya jual aset saya Pak. Saya sudah siap pindah. Saya sudah beli di sana. Saya mau usaha di sana. Lah terus piye? Betul? Ya sudah. Mau apa? Perhatikan. Mana yang lebih cepat tumbuh firman atau semak duri? Jangan ketika firman ditabur malah vitamin buat semak duri. Ya kan? Malah gizi buat semak duri tumbuh semakin menjadi jadi. Oke, udah hampir jam 9. Terus sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, terus sebagian lagi jatuh tanah yang baik. Nah, wis lah kalau tanah yang baik udah enggak usah cerita semua tahu. Nah, betul. Yang namanya tanah yang baik ya itu dia subur. Yang namanya tanah baik yang jelas kan ya kalau kita urut satu enggak berbatu-batu. Betul. Yang kedua, tanahnya tidak hanya isi air di atas, tapi tanahnya tebal. Tidak hanya berisi air saja. Betul, tapi tanahnya tebal sehingga bisa dia turun ke bawah. Betul. Betul. Jadi tanah yang baik itu tanah hati kita tidak hanya yang mau yang manis-manis, enak-enak, mau yang menyenangkan tok. Maka apa yang diperbuatnya berhasil. Gua bayangannya apa yuk? Kalau udah ngomong gitu. Duit. Padahal apa saja yang diperbuatnya dalam arti dia taat, dia berhasil taat, dia berhasil nurut. Apa saja yang dibuat, saudara? Ya secara rohani, bukan hanya secara jasmani. Ya, terus jadi berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Jadi lihat supaya dia perlu waktu untuk berakar, betul? Lihat dulu dari atas kita urutkan ini dulu saudara supaya saudara dan saya kita tambah mengerti ya. Dia harus apa tadi? Yang pertama, datanglah burung memakannya sampai habis. Berarti dia ini harus apa tadi? Menjadi ladang yang baik. Supaya dia terjaga terawal. Iya dong, supaya kalau ladang masih dijaga dari burung dan binatang lain. Karena dan kalau di luar ladang, dia tidak dijaga, itu bukan tugasnya. Ini dulu supaya bisa tumbuh. Yang kedua tadi, ya dong, jangan mau yang hanya berair, yang menyenangkan, yang menyegarkan. Itu tanah yang baik. Yang ketiga, hilangkan semak duri. Hilangkanlah alasan. Hilangkanlah macam-macam pemberontakan. Hilangkan macam-macam yang macam-macam itu. Ya, makanya saya kadang-kadang merenungkan, saudara. Terima kasih Tuhan. Nek Tuhan bentuk saya 1-2 tahun belum tentu saya tahan Tuhan. Ngadepi yang sekarang. Tapi dibentuknya belasan tahun Tuhan supaya tahan.
itu pun kadang-kadang rasanya tidak tahan, saudara. Ya rasanya wis towo, rasanya wis blenger lihat anak Tuhan ini. Ya kan? Betul, saudara lah lihat aja polanya yang hadir di PD sini. Betul, kadang cuma mau nanya baru datang. Ya, saya ngomong fair sama saudara. Saudara pikir saya tidak perhatikan? Saudara pikir saya tidak ingat? Saudara, betul, kadang cuma mau nanya baru datang. Dia nanya tidak muncul. Ada saya ingat, siapa saya ingat. Jangan pikir saya tidak perhatikan. Pas mau nanya tok datang, pas mau nanya datang. Nek ndak ada nanya, sibuk, ada ini, ada itu, ada ini katanya. Tapi kalau pas mau nanya bisa gitu loh ya. Saudara, saya ngomong fair sama saudara, saya ingat-ingat orang. Jangan wah Pak Hasan mana orang dia begitu datang dia merem dia doa. Iya. Kan saya sudah kasih tahu saudara dulu kan cara saya belajar apa. Nek selama pelajaran saya selalu duduk paling belakang. Saya tidak pernah senang kalau lama pelajaran saya duduk paling depan. Tapi setiap ulangan saya duduk paling depan, pas di depan meja guru. Itu porsi favorit saya. Dan tidak ada orang paling suka duduk pas di depan meja guru. Tidak ada orang suka. Saya paling suka setiap ulangan harus saya langsung duduk paling depan. Supaya kenapa? Supaya tidak ditoel-toel. Nomor segini berapa? Nomor ini aman deh di tengah. Ya tahu aja lu udah pas depan guru. Tahu aja. Sedangkan saya di situ. Tapi kalau lagi pelajaran saya duduk paling belakang. Bukan karena saya mau ngobrol, karena apa? Memang saya itu orangnya seperti tidak memperhatikan, tapi justru saya sedang memperhatikan. Guru ngomong saya lihat luar. Itu cara saya juga nggak tahu kenapa Tuhan ciptakan saya seperti itu. Bukan saya pura-pura tidak memperhatikan, tapi saya memperhatikan. Enggak, memang saya seperti orang yang tidak memperhatikan. Tapi saya sangat memperhatikan. Ya, jadi ya, saya tidak karang memang seperti itu. Jadi kalau saya lihat gini, saya tutup mata. Gini ya, saudara saya tidak tahu gitu. Ya, gitu. Saudara kamarnya tetap jalan. Ya. Kan dulu sering itu ada masalah tok muncul, ada masalah tok muncul. Ya, ada batasnya kita disuruh sabar, saudara. Tuhan aja ada batasnya sabar, ya men. Betul? Dia tidak bertobat dilempar ke neraka. Betul, dia tidak bilang, tidak apa-apa, aku belum putus asa sama kamu, tak didik terus. Enggak. Ya itu ada waktunya sudah tanah masuk, betul? Karena jadi yuk kembali supaya jadi tanah yang subur. Hilangkan juga batu-batunya. Kalau walaupun batu-batu itu bisa menghalangi air terserap cepat, bisa membuat wah subur ini, tapi itu kesuburan yang palsu. Ada. Ya seperti sekarang udah lihat mana lebih cepat banjir, jalan beraspal atau tanah yang tidak beraspal? Pasti yang beraspal karena tidak bisa terserap toh. Wah kok banyak airnya ya teman tadi, air cuma segitu tuh, tidak menyerap. Ternyata besok kalau kita pakai sumur, belum sampai musim panas sudah kering. Kenapa? Karena tidak terserap. Karena kita mau berhenti mengadukan masalah kita terus menerus. Marilah bereskan kelemahan kita, kekurangan kita. Mau terus lebih merendah. Rasanya sudah. Ini loh, merasanya ini yang bikin heran, saudara. Kok pakai perasaan? Lebih enak Tuhan. Kalau masih terus diproses, berarti belum. Kan gitu, sudah selesai toh. Ya apa ya? Loh. Gampang, jangan bilang sudah. Lah kalau sudah Tuhan tidak bodoh, masa orang sudah diproses terus menerus. Amin. Coba bayangkan orang bikin roti sudah ngembang. Betul? Dibanting-banting. Berusaha rotinya malah bandel. Sudah ngembang, mesti langsung masuk oven. Betul? Loh, masa Tuhan bodoh? Amin. Masa Tuhan tidak ngerti? Loh, kalau dia masih proses-proses kita, yang salah masa Tuhan? Amin. Loh. Kalau gini korban tidak ada. Amin. Puji Tuhan, glory, beri kemuliaan. Tidak ada. You know? Tapi kalau percaya saudara tahun ini, kalau tahun lalu Tuhan belum jawab tahun ini, siapa yang bilang? Betul? Ini yuk sekarang kita jangan terlalu terbiasa menerima yang bagian yang kedua, tanah yang berbatu. Sepertinya menahan air. Ya. Tetapi membuatnya gampang juga kering. Ya. Nah aspal air sekarang 2 jengkal, bentar lagi kering deh. Saudara lewat enggak becek kan ya aspal ya.
Betul, airnya tidak keserap. Coba tanah biasa, becek dia. Betul, karena dia juga berusaha untuk menyerapnya dan itu butuh waktu. Itu membuat tanahnya becek. Wes, sudah sampai di sini. Jadi sekarang nanya tidak boleh. Pasen malas kita datang kalau tidak boleh nanya. Kita kan banyak datang karena mau nanya. Nah ini tidak ada nanya. Dengar dari yang di firman, belajar konsentrasi, dengar firman itu juga salah satu bentuk kepelajar peka. Kalau langsung ini loh masalahnya langsung jawabannya orang tidak peka pun ngerti. Tapi kalau dari firman yang disampaikan itu juga oh saya dapat ini, oh saya dapat ini. Nah itu juga melatih kepekaan, termasuk juga mengukur kelembutan hati. Kalau orang hatinya lembut, oh saya dapat ini tadi, ada ini saya dapat, ini saya dapat, ini saya dapat, ada berapa poin? Gitu. Hatinya lembut. Kalau hatinya atas, tidak dapat apa-apa tadi, tidak jawab masalah saya itu. Gitu sudah. Ya, oke. Jadi kita akan berdoa. Nek ada pesan saya sampaikan. Nek ndak ada wis panjang dari tadi pesan Tuhan. Ya? Jadi enak toh? Nah, jadi ini persekutuan CJDW. Ya. Ya. Itu. Jadi nek orang-orang yang nanti terus-menerus cari doa pribadi, cari nubuat, cari konseling, motol terus pasti, saudara. Ya, gitu. Tapi jangan bilang, oh yang bertahan berarti murni, belum tentu. Bisa juga, daripada di rumah datang ngumpul-ngumpul lah, ya iso. Itu lain-lain, amin. Ya kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Benar. Kami harus menjadi akar yang terus turun. Tidak mengandalkan air yang akan segera hilang menguap. Terima kasih. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan. Mungkin ada yang Bapak ingin katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kiranya kami ditemukan sebagai tanah-tanah yang subur, ladang yang terawat, ladang yang terjaga, dan tidak penuh batu-batu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.